Di sebuah sudut kampung yang riuh dengan suara knalpot motor dan aroma gorengan, Galang berdiri mematung di depan warung Bu RT. Matanya tidak berkedip menatap es mambo warna-warni di dalam termostat, sementara teman-temannya sibuk menyeruput plastik es sambil tertawa. Di tangannya, selembar uang Rp2.000 sudah lecek karena keringat. Namun, alih-alih menyerahkannya pada penjual, Galang justru melipat uang itu kecil-kecil, dan memasukkannya ke dalam saku celana yang paling dalam. Baginya, rasa haus bisa ditahan, tapi tujuan besarnya tidak bisa menunggu. Teman-temannya sering mengejeknya si kikir, tapi Galang hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyimpan beban jauh melampaui usianya yang baru 10 tahun. Setiap pagi, sebelum bel sekolah berbunyi, Galang sudah berada di pasar tradisional. Ia bukan mencari jajanan, melainkan mencari punggung-punggung renta yang keberatan membawa belanjaan. "Mari Nek, Galang bantu bawakan sampai ke pangkalan ojek," ucapnya sopan kepada seorang nenek yang membawa 2 tas kresek penuh sayuran. Langkah kakinya yang kecil berusaha mengimbangi langkah sang nenek di atas aspal yang mulai panas. Setelah sampai, sang nenek menyodorkan koin 500-an atau 1000-an sebagai tanda terima kasih. Galang menerimanya dengan binar mata yang lebih terang daripada sinar matahari pagi itu. Uang itu bukan untuk membeli kelereng atau kartu gambar, melainkan untuk sebuah rahasia yang ia simpan rapat-rapat di bawah tempat tidurnya. Sore hari, saat anak-anak lain sibuk bermain bola di lapangan, Galang memilih berada di pelataran masjid. Dengan sapu lidi yang hampir gundul, ia membersihkan dedaunan kering dan merapikan sandal-sandal jamaah yang berantakan. Ia melakukan semuanya tanpa diminta, berharap sesekali ada orang baik yang memberikan upah recehan. Galang tahu, kondisi ekonomi keluarganya sedang di titik terendah sejak ayahnya meninggal setahun lalu. Ibunya, Ibu Aminah, kini hanya mengandalkan pesanan jahitan yang tak menentu dengan mesin jahit tua yang sering macet. Galang sering melihat ibunya memijat pergelangan tangan yang kaku, karena harus memutar mesin jahit secara manual, dan setiap kali melihat itu, tekad Galang semakin membatu. Di rumah, suasana seringkali sunyi dan penuh tekanan. Kakaknya, Dewi, adalah seorang remaja cerdas yang baru saja lulus SMA dengan nilai terbaik di sekolahnya. Namun, alih-alih merayakan kelulusan, Dewi lebih sering duduk termenung menatap brosur universitas negeri yang sudah mulai kusam. "Dewi mau kerja di pabrik saja, Bu. Uang pendaftarannya terlalu mahal." Galang tak sengaja mendengar percakapan itu dari balik pintu kamar yang retak. Ia melihat Dewi mengusap air mata sambil melipat brosur itu, erat-erat. Hati Galang mencelos. Ia tahu Dewi sangat ingin menjadi guru, dan ia tidak bisa membiarkan mimpi kakaknya terkubur hanya karena tumpukan koin yang belum cukup. Di bawah tempat tidurnya yang hanya beralaskan kasur tipis, terdapat sebuah kaleng biskuit berkarat yang beratnya terus bertambah. Setiap malam, setelah ibu dan Dewi terlelap, Galang akan mengeluarkan kaleng itu dengan sangat hati-hati, agar tidak menimbulkan suara gemerincing. Ia memasukkan recehan hasil kerja kerasnya hari itu, satu persatu. Suara koin yang jatuh ke dasar kaleng adalah melodi paling indah bagi Galang. Ia tidak pernah menghitung totalnya, ia hanya tahu bahwa kaleng itu harus penuh sebelum tenggat waktu pendaftaran kuliah Dewi berakhir. Tangannya yang kasar karena debu pasar dan sapu lidi dengan lembut mengelus permukaan kaleng, seolah-olah benda mati itu adalah kotak harapan yang sangat rapuh. Namun, rahasia Galang mulai menimbulkan kecurigaan. Ibu Aminah sering mendapati Galang pulang terlambat dengan pakaian kotor dan wajah kelelahan. Puncaknya adalah ketika seorang tetangga melapor bahwa ia melihat Galang mengemis di pasar. Sore itu, saat Galang baru saja melangkah masuk ke rumah, Ibu Aminah sudah menunggunya di ruang tamu, dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. "Galang, apa benar kamu minta-minta di pasar? Apa ibu kurang mendidikmu untuk punya harga diri?" Suara ibu bergetar menahan amarah dan kekecewaan. Galang hanya tertunduk diam, ia tidak ingin berbohong, tapi ia juga belum siap membongkar rahasianya. Tuduhan itu terasa lebih perih daripada luka di kakinya, akibat tersandung di pasar. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Ibu Aminah secara tidak sengaja menemukan kaleng biskuit itu saat sedang menyapu di bawah tempat tidur Galang. Kaleng itu begitu berat hingga ibu harus menariknya dengan kedua tangan. Ketika Galang pulang sekolah, ia mendapati ibu dan Dewi sudah duduk melingkari kaleng tersebut di atas meja makan kayu yang reot. "Dari mana uang sebanyak ini, Galang?" tanya ibu dengan nada yang sangat rendah namun menuntut jawaban jujur. "Apa kamu mencuri? Katakan pada ibu, Nak." Ibu mulai terisak, membayangkan putra kecilnya melakukan hal nekat demi uang. Dewi hanya terdiam, menatap adiknya dengan tatapan yang sulit diartikan, antara kasihan dan takut akan kenyataan yang ada. "Buka saja, Bu," suara Galang serak, nyaris berbisik.
Dengan tangan gemetar, Ibu Aminah membuka paksa tutup kaleng yang sudah agak macet itu. Seketika, tumpahan uang logam dan uang kertas yang kumal, serta terlipat kecil-kecil memenuhi meja. Di antara tumpukan uang itu, terselip sebuah sobekan kertas buku tulis yang sudah agak lembab. Dewi mengambil kertas itu dan membacakannya dengan suara yang terputus-putus oleh isak tangis. Kertas itu berisi tulisan tangan Galang yang berantakan, untuk pendaftaran kuliah Mbak Dewi. Galang sayang Mbak Dewi dan Ibu. Jangan menangis lagi, karena mesin jahit rusak atau biaya sekolah. Galang bisa cari lagi. Suasana rumah yang tadinya tegang seketika pecah menjadi tangis haru yang menyayat hati. Ibu Aminah menarik Galang ke dalam pelukannya, menciumi rambut putranya yang masih berbau matahari. Ia merasa sangat bersalah, karena telah meragukan kejujuran anaknya sendiri. Dewi pun ikut memeluk adiknya, tidak menyangka bahwa selama ini Galang memperhatikan setiap kesulitan yang ia hadapi. "Maafkan Ibu nak, maafkan Ibu," isak Ibu Aminah. Galang hanya bisa terdiam dalam dekapan mereka, merasa beban berat di pundaknya selama berbulan-bulan ini, akhirnya luruh. Uang yang dikumpulkannya mungkin tidak mencapai jutaan rupiah, namun nilai dari setiap tetes keringatnya jauh lebih berharga dari apapun. Hari itu, kampung mereka menyaksikan sebuah pelajaran berharga tentang cinta yang bekerja dalam diam. Galang mengajarkan bahwa pengorbanan tidak butuh panggung atau pujian, melainkan hanya butuh ketulusan. Dewi akhirnya bisa mendaftarkan diri ke universitas berkat tambahan uang dari Galang dan bantuan tambahan dari warga yang tergerak hatinya mendengar kisah ini. Kini, setiap kali Galang lewat di depan warung Bu RT, ia tidak lagi merasa sedih saat melihat es mambo. Karena ia tahu, ada sesuatu yang jauh lebih manis daripada es dingin di hari yang panas, yaitu melihat senyum di wajah ibu dan kakaknya. Rahasia di balik kaleng berkarat itu, kini telah menjadi kekuatan baru bagi keluarga kecil mereka untuk terus melangkah maju.